Stop beli set-top box digital. Nah, jangan sampai TV kalian itu sudah digital ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang TV-TV sekarang itu walaupun TV tabung teman-teman ya, itu sudah ada yang digital teman-teman. Nah, TV LED ya yang kecil gitu sudah ada yang digital teman-teman ya. Jadi kalian jangan beli set top box digital dulu teman-teman ya, sebelum kalian cek ya dan mengetahui ciri-ciri TV kalian itu sudah digital atau belum. Oh, jangan salah teman-teman ya. Walau TV kalian tuh besar gitu ya, besar, mungkin 100 inch gitu ya. Nah, tapi kalau gambarnya seperti ini tuh. Ya, tetap aja bukan digital teman-teman ya. Nah, tapi ada settingannya. Siapa tahu ya, TV kalian itu sudah digital. Nah, jadi kalian harus menonton video ini apapun alasannya teman-teman ya. Karena kalau kalian tidak tonton ya tiba-tiba kalian sudah beli set top box ya percuma ya teman-teman ya. Tahu-taunya TV kalian sudah digital. Oke? Kita akan bahas di sini ciri-cirinya dan set top box ini ya saya buang aja teman-teman ya. Oke, saya sudah buang teman-teman. Ya, kita akan coba ya melihat di sini. Saya menggunakan kita bukan menggunakan TV tabung ya, karena TV tabung ini sudah jelas-jelas TV analog teman-teman ya, dan tidak digital teman-teman ya. Di situ memang tertulis ya, wah digital. Nah, tapi ini belum digital teman-teman ya. Kayaknya cuma promosinya saja teman-teman ya, TV tabung, tapi ada tulisan digital ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan TV yang besar ini teman-teman ya. Nah, TV besar ini TV yang sudah digital, tapi banyak orang yang menyangka ini bukan TV digital. Kenapa? Karena acaranya tuh seperti ini teman-teman tuh. Ya, kalian bisa lihat ya tuh. Nah, makanya dari itu saya membuat video ini agar kalian tahu bahwa TV kalian itu sudah digital atau belum ya. Nah, TV saya ini kok besar tapi kok belum digital ya. Mungkin kalian tidak tahu caranya, tidak tahu settingannya, di mana tempat mencari siaran digitalnya, di mana tempat setting agar TV kalian itu bisa menjadi digital dari analog ya. Nah, karena biasanya saat kalian pertama beli itu kan settingannya itu nggak salah ya teman-teman ya. Kalau TV saya ini nggak salah itu masih di analog teman-teman, jadi belum ke digital. Nah, setelah saya setting baru bisa ke digital teman-teman. Nah, cara settingnya itu saya tinggal alihkan saja. Ternyata mudah ya teman-teman ya. Cuman ya kalian harus mengerti teman-teman ya. Nah, di sini pertama kalinya saya itu buka ke setting ya teman-teman ya. Nah, di opsi ini, nah opsi sumber ini, nah di sini kan pertama itu belum colokin antena teman-teman. Ini kan saya bingung ini apa ini ya gitu ya. Nah, ternyata yang ATV ini adalah analog TV ternyata teman-teman ya. Nah, analog TV. Jadi saat saya di analog TV seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya kemudian klik setting lagi ya. Saya ke pengaturan di sini. Nih, ke pengaturan. Terus saya ke saluran lagi ya teman-teman ya. Nih, ke saluran sini. Dan saya ke pindai saluran nih. Pindai saluran ya. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, saluran analog teman-teman tuh. Tulisannya ya tuh, saluran analog. Nah, jadi kalian mau bongkar TV kalian ya tetap akan memindai siaran analog teman-teman ya. Jadi TV sudah digital tapi kok memindai siaran analog. Nah, bingung kan? Nah, ini banyak terjadi di saat kalian membeli TV-TV baru yang katanya sudah digital tapi kok saya pindai kok siaran analog ya gitu ya. Kok ini bukan siaran digital ya. Nah, makanya kebingungan itu akan terpecahkan di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang salah itu bukan kalian teman-teman ya, tapi mungkin kurang teliti saja ya teman-teman ya. Nah, mungkin hanya keliru saja. Jadi kalian stop saja di sini teman-teman ya, atau mungkin biarkan saja ya sampai ini berhasil gitu ya. Maksudnya sampai berhasil, sampai 100% teman-teman ya, selesai gitu. Baru kalian kembali ya, atau kita kembali aja langsung teman-teman ya. Nah, karena kita fokusnya itu bukan di siaran analog teman-teman, tapi di siaran digital. Nah, jadi untuk settingnya itu kalian ke setting sini di remote ya teman-teman ya. Kemudian kalian ke sumber. Nah, kalian masukkan
masuk. Kalian pilih ke antena. Nah, ya antena sini ya teman-teman ya. Jadi antena ini kalian klik ya. Nah, nanti akan masuk ke siaran digital. Nah, ini tanda siaran digitalnya sudah di-scan teman-teman. Saat pertama kalian membeli TV, ini tidak ada teman-teman, masih blank ya. Nah, masih blank. Jadi, jika kalian sudah atur sumbernya itu di antena gitu ya. Mungkin di setiap merek TV ya tulisannya beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin digital TV gitu ya atau DTV gitu ya. Nah, digital TV gitu kan. Kan ATV itu kan analog TV gitu kan. Nah, mungkin beda-beda ya setiap merek TV ya. Nah, jadi saat kita scan di sini ya nih, kita klik setting lagi ya, kemudian kita langsung akan menyalakan sinyal digitalnya teman-teman ya. Nanti kita ke saluran dulu ya. Nah, nanti saat kita saat kita pindai saluran ya di area kita ya. Nah, dan menggunakan settingan di antena tadi, otomatis saat kita ingin pindah saluran itu otomatis akan memindai saluran digital teman-teman, bukan analog lagi seperti tadi ya. Nih, kita coba klik tuh. Saluran digital. Jadi sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama biasanya dilakukan oleh orang-orang yang membeli TV dan tidak tahu bahwa settingan digital itu seperti ini loh. Cara mendapatkan siaran digital di TV yang sudah digital itu seperti ini loh gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang membeli TV digital tapi waktu di setting, waktu dipindai, dapatnya siaran analog, nggak tahu cara mindai siaran digital ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kalian pindai sampai selesai, jangan lupa menggunakan antena teman-teman ya. Terserah kalian menggunakan antena digital kayak antena analog kayak bisa teman-teman ya. Jangan lupa menggunakan penguat sinyal teman-teman ya agar sinyal digitalnya lebih stabil. Oke. Nah, di sini area saya tuh mendapatkan 28 sampai 32 siaran teman-teman ya. Saya di area Surabaya, itu tergantung area kalian ya. Pastikan kalian sudah tahu ya teman-teman ya. Kalau area kalian tuh support digital atau sinyal digital DVB-T2 ya. Oke, nah di sini kita langsung ke sini ya nih. Nah, di sini kita sudah mendapatkan siaran digital seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cara kedua untuk membedakan siaran digital itu HD ya teman-teman ya. Nah, dilihat HD ya, HD ya. Nah, jadi saat kita misalnya gini ya, kita klik Net TV ya. Nah, Net TV HD, nanti ada tulisan di pojoknya tuh HD biasanya ya teman-teman ya. Sebentar lihat, kita tunggu. Nah, itu HD teman-teman tuh. Di pojoknya tuh ada tulisan HD ya. Nah, itu berarti siaran digital teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya teman-teman ya, berarti sinyal digital kalian lemah. Pastikan antenanya ya saya saranin ya menggunakan antena luar ya untuk area-area yang jauh dari sinyal digital atau mungkin di pinggiran sinyal area digital ya. Dan bisa menggunakan antena indoor atau antena dalam untuk teman-teman yang ya dekat dengan sinyal digital atau pemancar digital ya. Nah, seperti itu teman-teman tuh HD ya. Nah, itu perjelas ya teman-teman ya. Oke. Ya. Saya yakin kalian sudah mengerti ya. Itu adalah nomor 2 ya untuk membedakan TV kalian itu sudah mendapatkan siaran digital atau tidak ya. Nah, jadi saat kita bandingkan ya teman-teman ya, ini HD ya. Kalian bisa lihat ya, jernih banget ya HD gambarnya tuh. Jernih banget ya. Nah, di sini mungkin di kamera agak ada itu ya, ada apa namanya ya, garis-garis gitu ya, tapi saat kalian lihat aslinya itu bagus banget, jernih banget teman-teman ya. Kalian bisa bandingkan dengan siaran analog ya nih, ATV ya, analog TV ya nih. Kalian bisa lihat tuh gerimis ya. Nih coba saya ganti yang lain tuh. Ya, seperti ini ya. Walaupun bagus, jernih, tapi itu masih ada semut-semutnya teman-teman ya. Nah, itu adalah karena ini belum HD ya teman-teman ya, atau masih siaran analog. Nah, itu cara membedakannya yang kedua ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah membeli TV ya, kalian harus melihat terlebih dahulu di menu settingnya teman-teman ya, apakah ada TV kalian itu sudah digital atau belum, dan apakah bisa mencari siaran digital atau belum ya. Nah, seperti itu ya teman-teman cara bedainnya ya teman-teman. Menurut saya 2 itu sudah cukup ya teman-teman ya. Tapi yang paling penting saat kalian membeli TV itu ya pastinya kalian harus bertanya terlebih dahulu ya ke penjualnya, "Bang, apakah ini sudah support siaran digital atau belum?" gitu ya. Tapi kalau belum ya kalian lebih baik beli yang TV yang sudah support siaran digital teman-teman ya. Karena ya sayang banget gitu ya baru mau beli TV tapi dapatnya yang masih
TV analog. Pasti TV analog sekarang itu sudah dilego ya teman-teman ya. Udah turun lah harganya intinya teman-teman ya, karena TV digital sekarang murah-murah. TV tabung pun ada digital teman-teman ya. Itu harganya nggak salah itu berapa ya, pokoknya di bawah 1 juta pokoknya teman-teman ya. Apalagi TV-TV yang kecil-kecil gitu ya, seperti yang berapa inch ya, pokoknya 12 inch gitu kan. Kemudian yang berapa 13 inch itu udah ada ya teman-teman ya, TV digital seperti itu. Jadi kalian saat membeli TV harap ditanyakan terlebih dahulu apakah TV-nya sudah digital atau belum. Kalau belum, lebih baik membeli TV yang sudah digital, karena TV digital sekarang sudah murah-murah teman-teman ya. Oke, begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar video ini atau video-video lainnya di channel ini, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.